Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan media yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua dalam acara Jumpa Pers yang dilaksanakan secara daring maupun luring guna menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi Emril Khan Mumtaz atau yang biasa dipanggil dengan Kang Eril yang merupakan putra Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan tujuan diadakannya jumpa pers kali ini selain menyampaikan perkembangan informasi tadi, hal ini juga sebagai upaya kita bersama untuk meluruskan banyaknya atau beredarnya pemberitaan yang belum tentu benar dan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, bersama kita telah hadir secara virtual Duta Besar Indonesia untuk Swiss yang terhormat Bapak Mulyaman Haddad. Selamat malam Bapak. Selamat pagi Pak ya, mohon izin. Pak Mulyaman Haddad ini didampingi oleh Ibu Novia, yaitu sebagai koordinator fungsi politik. Selamat pagi Pak, Ibu, dan juga Bapak Umbara sebagai koordinator fungsi protokol dan konsuler dari KBRI Swiss. Dan pada kesempatan ini pula telah hadir secara langsung di gedung Pakuan perwakilan keluarga Gubernur Jawa Barat yang merupakan adik kandung dari Bapak Ridwan Kamil, yaitu Bapak LP Nazmuzaman. Hatur nuhun Kang. Untuk kesempatan pertama, kami mempersilakan kepada yang terhormat Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Bapak Mulyaman Haddad, untuk menyampaikan bagaimana situasi dan perkembangan terkini proses pencarian Ananda Eril di Kota Bern, Swiss, dan upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan, atau bagaimana prosedur dan sebagainya. Untuk itu, kepada Bapak Mulyaman Haddad kami persilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran teman-teman media, keluarga, kemudian juga pihak pemerintah daerah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada siang hari ini bisa memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada siang hari ini hadir juga pihak keluarga Bapak LP Nazmuzaman yang mewakili keluarga dan tentu saja pemerintah daerah Jawa Barat yang memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi seperti juga dengan harapan saya atau harapan kita semua ada gambaran yang semakin baik dari peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, apresiasi juga tentu saja ditujukan kepada rekan-rekan media yang memiliki perhatian yang sangat besar serta intens ya dari peristiwa ini. Tentu saja tetap saja kami mengharapkan doa kita bersama agar kemudian pencarian yang sedang kita lakukan berhasil baik, dan tentu saja tidak hanya kami yang memberikan apresiasi kepada teman-teman media, tetapi juga keluarga dari Eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama. Sekali lagi, tentu saja kita tidak boleh putus untuk berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian, kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
Semua ini tentu saja juga kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait di Swiss ini. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are di Bern. Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI Bern langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bern. Pada saat KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang
dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil untuk dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu, dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI Bern juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan usaha pencarian saudara Eril, serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, rekan-rekan media yang saya cintai, hari ini Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya, atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin
suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan mereka kemarin. Mereka sangat profesional dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teknis, ya, dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai, kekuatan arus sungai dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya. Tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round, ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergency, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi pencarian adalah di area Walensea yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss, atau sekitar jam 1:30 nanti waktu Indonesia Barat, hingga selesai, ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya kira demikian dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa berdiskusi. Demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyaman Hadad, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, atas penjelasan dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari keluarga yang kami hormati Bapak LP Nazmuzzaman untuk menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari Bapak Gubernur beserta keluarga yang sedang berada di Kota Bern, Swiss. Apa saja upaya keluarga yang dilakukan dan apa ada pesan dari Bapak Gubernur, harapan keluarga dan lain-lain yang perlu disampaikan. Untuk Bapak LP kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama terima kasih rekan media yang telah hadir di sini. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan terkait hal pencarian Ananda Eril, ponakan kami yang tercinta, izinkan kami atas nama Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga mewakili warga Jawa Barat,
juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Ayahanda Kiai Haji Syafi'i Ma'arif atau biasa dipanggil Buya Syafi'i, karena beliau ini wafatnya merupakan kehilangan untuk keluarganya, untuk juga warga Persyarikatan Muhammadiyah, karena beliau adalah salah satu mantan ketua umum, dan juga kehilangan bagi kita sebagai warga Indonesia karena beliau posisinya sangat terhormat sebagai bapak bangsa. Kebetulan Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil punya kedekatan khusus, tapi dalam situasi ini belum bisa hadir secara fisik bertakziah ke keluarga, sehubungan dengan kondisi keluarga kami juga sedang menghadapi musibah dan posisinya jauh. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Jawa Barat yang telah memberikan dukungan moral, doa, support, dan lain-lain. Ini membantu membesarkan kami sekeluarga. Gitu. Dan juga kami tidak lupa, ini sangat dibantu oleh Pak Dubes, Pak Mulyaman Hadad, terima kasih Pak. Dibantu oleh Pak Duta Besar dengan jajarannya selama situasi keluarga ketika mendapatkan musibah belum bersama Pak Gubernur, karena Pak Gubernur posisinya sedang di Inggris, sedang bertugas, sementara pihak keluarga di Swiss dalam rangka mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2 untuk Eril. Jadi posisinya keluarga yang di Swiss saat kejadian terpisah dari Pak Gubernur atau Pak Ridwan Kamil. Jadi kami sangat berterima kasih, kehadiran dari Pak Dubes dan jajarannya sangat-sangat membantu dan sangat kami apresiasi. Kami juga berterima kasih, ini mungkin bisa diwakili untuk disampaikan ke otoritas pemerintahan Kota Bern maupun Swiss yang telah berupaya membantu segala effort dan usaha metode pencarian yang memungkinkan dengan situasi yang ada di lokasi. Terakhir, tak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada warga, relasi, keluarga yang memberi ruang privasi kepada keluarga Pak Gubernur yang ada di Swiss dengan tidak bertanya langsung terkait update dan lain-lain, karena keluarga di Swiss butuh ruang untuk mencerna, memahami situasi, berkoordinasi dengan baik dengan kedutaan, dengan pihak aparat, sehingga kami sangat mengapresiasi ruang tersebut tidak diintervensi oleh pertanyaan terkait update langsung ke keluarga yang ada di Swiss, cukup kepada kami yang mewakili ada di sini. Terkait informasi kondisi keluarga, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi saat ini memasuki hari ketiga, jadi hari pertama pada saat kejadian Pak Gubernur memang posisinya sedang berdinas di Inggris, baru bisa bergabung dengan keluarga setelah mendapatkan berita di sore hari waktu Indonesia, kurang lebih sekitar jam 3, jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga yang di Indonesia dikabari, Pak Gubernur yang sedang bertugas di Inggris dikabari, posisinya memang masih terpisah. Dan pada saat Pak Gubernur diberi informasi, posisinya masih sedang bertugas menyampaikan lecture dan diskusi di salah satu kampus di Inggris. Segera setelah mendapatkan informasi, beliau menyelesaikan tugasnya dalam lawatan kedinasan dan berangkat ke Swiss untuk bergabung bersama keluarga. Tiba malam hari, disambut oleh Pak Dubes, dan baru bisa mulai melakukan pencarian dan memahami situasi di lokasi di hari kedua pagi hari. Alhamdulillah kami berkomunikasi intens langsung dengan keluarga dan kedutaan. Beliau sekeluarga terpantau sehat, begitu, tabah dan sabar menjalani ujian dan musibah ini. Di tengah keprihatinan, beliau juga menyampaikan ucapan salam kepada Bapak Ibu rekan media semua, begitu. Mohon maaf belum bisa menyapa langsung dan meminta saya yang mewakili sementara ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga?
Jadi di hari pertama berdasarkan informasi yang kami terima, pihak keluarga mohon maaf saya sedikit perlu waktu mengatur nafas dan kata-kata. Saya mungkin sedikit bercerita situasi kejadian begitu dan yang kami terima dari pihak keluarga di Swiss. Jadi pada saat kejadian kurang lebih pihak otoritas Swiss mendengar ada laporan dari warga dan bergerak cepat sehingga kurang dari 10 menit polisi sudah berada di sekitar lokasi dan membantu pencarian. Kalau boleh izin Pak Moderator langsung tanya jawab saja, nanti saya sampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang Elpi atas penyampaiannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan media, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan kami harapkan pertanyaan ini tidak melebar, gitu ya. Karena ini merupakan virtual, jadi nanti kami akan membuka kesempatan buat teman-teman yang hadir secara langsung di Gedung Pakuan dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan atau di teman-teman sampaikan pada kolom chat di Zoom meeting seperti itu. Untuk pertemuan pertama, mohon izin karena memang dari pertanyaannya ini banyak pertanyaan yang sama, kami tidak akan membacakan semuanya. Ini yang pertama, ini Kang Nugi dari Kompas TV Jabar ingin bertanya kira-kira, mohon izin. Oke, ingin bertanya kira-kira suhu air sungai saat kejadian berapa derajat dan apa hasil pencarian drone thermal seperti yang disebutkan tadi di keterangan pers? Apakah ada kemungkinan hipotermia terjadi mengingat waktu hilang dan pencarian cukup lama? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini mohon izin bisa dijawab oleh Bapak Dubes. Mohon izin Bapak Mulyaman Haddad untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Terima kasih banyak pertanyaannya. Seperti tadi saya sempat singgung sedikit, pada saat kejadian suhu air di sungai itu sekitar 16 derajat Celcius, 16 derajat Celcius ya. Dengan tingkat kekeruhan yang tadi saya sampaikan sebetulnya agak keruh gitu ya. Dibandingkan kalau situasi optimalnya air itu biru, bening, dan terutama kalau tidak lama tidak ada hujan, musim panas misalnya, kekeruhan itu berkurang ya, sehingga dengan demikian terlihat warnanya biru dan bening ya. Apakah itu hipotermia? Saya belum bisa mengatakan, biar nanti ahli kesehatan saja yang mengatakan. Kita masih tentu saja menunggu perkembangan lebih lanjut. Bagaimana hasil dari drone thermal tadi? Seperti saya sampaikan, drone thermal itu efektif pada menit-menit awal, ya, ketika suhu panas badan itu masih bisa terdeteksi. Ya. Oleh karena itu maksimal menurut petugas SAR itu sekitar 15 menit ya setelah kejadian itu. Ya. Jadi ketika kemudian thermal itu tidak bisa terdeteksi, efektivitas drone thermal itu menjadi berkurang. Nah, drone yang akan digunakan pada hari ini itu drone yang berbeda. Ya, terus drone yang kemudian dia akan terbang rendah sepanjang arus sungai dengan teknologi tertentu, dia bermanuver kemudian melihat jengkal demi jengkal dari perkembangan atau dari topografi sungai itu. Dan ini yang kita juga akan dengar nanti laporannya, apakah
drone itu akan dilakukan juga pada kesempatan berikutnya, tapi hari ini pemantauan melalui drone itu akan terus dilakukan. Pada prinsipnya setiap metode atau cara yang dimungkinkan kita berharap bisa dimungkinkan agar kita istilahnya merasa bahwa sudah optimal semua upaya untuk mencari ini dilakukan. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Mulyaman Haddad. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Handi Salam dari Radar Sukabumi. Saya ingin bertanya kepada KBRI Swiss soal kondisi air Sungai Are, kenapa tiba-tiba menjadi deras daripada sebelumnya, sehingga putra sulung yang merupakan atlet renang terbawa arus. Berdasarkan media setempat, sejak Januari tahun 2022 lalu, perusahaan milik negara Swiss di bidang listrik, Alpiq di Windsau menyebutkan mengalirkan antara 15 dan 25 meter kubik air per detik ke jalur Lama Are di Bendung Windsau. Itu 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya untuk pembangkit listrik tenaga air di Gosgen. Apakah KBRI mengetahui hal ini dan memberikan informasi kepada wisatawan WNI yang datang ke Sungai Are, dan untuk pencarian start di sana dilakukan sampai berapa hari? Demikian Bapak, mohon izin pertanyaan dari Saudara Handi. Terima kasih. Kondisi air itu sebetulnya selalu dalam situasi yang relatif konstan, ya, karena memang dari dataran tinggi ke dataran rendah, ya. Sumbernya tentu saja dari melelehnya salju di atas gunung karena musim panas, dan kemudian itu menjadi sumber air yang besar. Swiss memang sangat diuntungkan karena topografinya, sehingga sumber listrik berbasis air itu menjadi bagian besar di dalam pemenuhan listrik negaranya. Ya, di samping ada sumber energi yang lainnya. Tapi peranan energi yang datang dari pemanfaatan arus air ini menjadi sangat dominan. Sehingga dengan demikian tentu saja memang tidak ada rekayasa arus, ya, karena memang secara konsisten arus akan seperti itu. Perbedaan mungkin terjadi dari hari ke hari karena tergantung bagaimana di awalnya itu, apakah ada tambahan hujan atau ada fenomena alam lainnya sehingga kemudian mempengaruhi debit air atau jumlah air yang meluncur menuju ke dataran yang lebih rendah. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang saya kira spesial. Semua dari tahun ke tahun tentu saja sudah dipelajari, ya, sehingga dengan demikian arus memang selalu agak deras, ya, atau mungkin boleh dikatakan untuk ukuran kita itu cukup deras, ya. Dan itulah yang menarik bagi wisatawan karena derasnya air itu, ya. Karena anak-anak muda yang biasanya loncat dari jembatan tinggi senang betul dengan arus yang deras ini, gitu. Jadi memang bagi mereka ini satu istilahnya fenomena yang kemudian dimanfaatkan sebagai pusat wisata, ya, tidak hanya oleh masyarakat yang datang dari luar negeri, tapi juga dari masyarakat setempat. Jadi tidak ada hal yang spesial, dan tentu saja karena ini sudah menjadi satu hal sehari-hari, ya, artinya kejadian yang normal sehari-hari, ditambah dengan penjelasan dan tambahan rambu-rambu di sepanjang sungai. Jadi sepanjang sungai juga pemerintah setempat sudah memberikan rambu di mana boleh meloncat, di mana dilarang meloncat, di mana ada batu dan seterusnya. Saya kira sudah cukup jelas. Juga disediakan di sepanjang sungai, ya, karena pemerintah juga menjaga betul konservasi topografi sungai ini, sehingga saya kira memang begitu adanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara siapa tadi, Adi, ya. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, ini ada
sedikit pertanyaan juga dari Ratna, Rakyat Merdeka. Bagaimana mekanisme pencarian orang hilang di Swiss? Apakah ada limitasi waktunya, Pak? Mohon izin, Pak. Terima kasih atas pertanyaan ini. Sebetulnya tidak ada spesifik waktu, batas waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan. Karena ketika kemarin kami bertemu dengan tim SAR, mereka merasa terutama jawaban dari polisi sungai mengatakan adalah menjadi tugas kami untuk setiap saat terus memantau keamanan dari sungai ini. Jadi dia atau mereka tidak mengatakan bahwa dalam beberapa hari misalnya tidak ditemukan maka kemudian pencarian dihentikan. Tidak seperti itu. Pencarian akan terus berlangsung setiap hari karena memang itu menjadi tugas dari mereka sehari-hari, memantau situasi setiap titik, setiap pojok dari sepanjang sungai yang sangat dilindungi itu, kemudian tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisah dari upaya pencarian. Jadi pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bagian yang tidak terpisah dari upaya SAR yang juga menjadi program mereka. Jadi demikian, tapi mereka mengatakan ada 3 kritikal waktu penting. Ada istilahnya kritikal waktu penting. Pertama, 3 hari pertama itu biasanya sering ditemukan pada 3 hari pertama, tapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% itu ditemukan dalam 3 minggu. Jadi itu menurut mereka dari pengalaman mereka puluhan tahun menjaga sungai ini. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, izin Bapak, menyambung dari pernyataan Bapak tadi, di sini juga ada pertanyaan. Sejauh mana kendala yang dihadapi oleh tim SAR di sana dalam proses pencarian Kang Eril ini? Dan bagaimana antisipasi yang dilakukan agar pencarian tetap berlangsung secara optimal? Terima kasih. Kendala sangat situasional, ya, karena sangat ditentukan oleh situasi pada hari H di mana pelaksanaan pencarian itu dilakukan, terkait dengan derasnya arus air, kekeruhan arus air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kendala-kendala alam ini tentu saja memang menjadi ciri khas kendala bagi para petugas SAR, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak ada spesifik kendala di luar itu. Ya, kendala-kendalanya sangat alami, ya. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini situasinya cerah sehingga kemudian mempermudah upaya pencarian. Kemarin kami juga diinformasikan oleh pihak SAR bahwa hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya juga lebih tinggi karena biasanya hari libur Sabtu dan Minggu hampir semua orang terjun ke sungai. Sehingga kemudian petugas SAR itu dibantu oleh kehadiran orang-orang itu ke sungai. Jadi hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya kita harapkan bertambah sehingga kemudian kita bisa memperoleh laporan dari tidak hanya dari petugas polisi tapi juga dari masyarakat yang berenang di sungai kalau itu ada di permukaan tentu saja, ya, atau ada terlihat dengan mudah oleh para anggota masyarakat. Jadi kita terus berdoa semoga mudah-mudahan Sabtu Minggu ini ada perkembangan baik. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf nih Pak, banyak pertanyaan untuk Bapak. Gitu. Ya. Namun sebelum saya melanjutkan membacakan pertanyaan dari kolom chat, di sini juga ada beberapa rekan yang hadir secara langsung ingin menanyakan secara langsung. Kami persilakan bagi rekan-rekan media yang akan menanyakan. Mohon izin menyebutkan nama dan media dan asal dari media, mangga. Saya Dendi dari kompas.com, mungkin ke Pak LP sebagai pihak keluarga, Pak. Mungkin bisa diceritakan nggak sebelum Eril memutuskan berenang, apa sih sebetulnya yang dia lakukan gitu di sekitar sungai? Tur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dendi dari kompas.com. Jadi perlu kami sampaikan sebagai pamannya, sejauh yang kami ketahui memang rasa khawatir kami besar ini karena Eril dalam pandangan kami adalah ponakan yang teladan,
untuk sepupu-sepupunya, penuh tanggung jawab, kemudian juga ramah begitu, dan dia juga aktif dalam kegiatan sosial, memiliki kepedulian, sehingga kami tentu perasaannya sekarang relatif cemas dan khawatir. Walaupun demikian kami paham bahwa apapun yang Allah tetapkan, pilihan kita hanya bisa bersabar atau bersyukur. Dalam konteks pertanyaan tadi, dengan sifat Eril yang penuh tanggung jawab, begitu, rasa kepedulian sosialnya tinggi, karena beliau juga ponakan saya ini ketua zilenial, jadi sering beraktivitas sosial, memperhatikan sosial. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Eril memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Eril, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan begitu. Ini dianggap tidak aman, dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Eril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Eril mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang, karena beliau melihat kesiapan begitu. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting ponakan kami yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi yang safety begitu. Nah, ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga kita memahami karena beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Jadi pasti mohon maaf saya izin karena saya juga biasa diving. Kalau berenang lihat arus itu harusnya mengikuti arus diagonal. Tapi kalau kita ada buddy, ada kawan, kita pasti menjaga agar selalu ada teman kita selalu terlihat posisinya. Sehingga pasti ada sedikit effort tambahan menjaga jarak dengan orang yang kita ingin pastikan safety, dengan kemudian kekuatan arus yang mendorong ke arah lain. Nah ini karena informasi keluarga, Eril memastikan yang lain bisa sampai ke daratan, begitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ukuran manusia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang, begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah begitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi Kompas.com. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin juga teman-teman lain di sini ada yang mau bertanya, tapi kita tahan dulu, disiapkan dulu pertanyaannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat di Zoom ini. Ini ada pertanyaan yang hampir sama dari Irianda Kompas TV dan juga Sulistiowati dari Ayo Indonesia, gitu ya. Yang menanyakan tentang kejadian wisatawan yang hanyut saat berenang di Sungai Ares, Swiss. Ini bukan untuk pertama kalinya. Apakah KBRI mempunyai data atau informasi kira-kira sudah berapa kali kejadian korban tenggelam di sana, gitu ya? Terus kebijakan apa yang telah dibuat pemerintah untuk mengantisipasi berulangnya peristiwa yang sama?
Mohon izin Bapak Mulyaman Haddad untuk bisa menjawabnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ini juga penting, kemarin kita tanyakan kepada pihak polisi dan SAR. Dari mereka kami memperoleh informasi setiap tahun kejadian serupa begitu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun. Ya, jadi kenapa cukup banyak? Karena memang seperti tadi saya sampaikan, ini tempat di mana orang berenang. Ya, jadi kasusnya 15 sampai 20 kasus tahun. Ya, apakah ada warning? Seperti yang saya saksikan, warning selain warning di lokasi ya dengan rambu, tanda dan lain sebagainya. Setiap saat kita juga bisa mengecek website dari pemerintah lokal, pengelola sungai yang juga sering diacu oleh masyarakat. Ya. Bagaimana berapa suhu air hari ini, itu kita tidak perlu datang ke sungai untuk mengecek, karena kemudian pihak pemerintah sudah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, termasuk perkiraan arus derasnya, rata-rata tergantung juga, tapi rata-rata 180 sampai 230 meter kubik per detik, ya itu selalu disampaikan. Jadi saya melihat sudah cukup banyak informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan karena ini menjadi kebiasaan setempat, biasanya masyarakat langsung mengacu kepada sumber-sumber informasi seperti itu kalau kemudian mau berenang, ya. Karena tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah, ya bahkan anak-anak balita, bahkan ada yang berenang bersama hewan piaraannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua tentu saja terjadi itu, dan menurut saya informasinya sudah cukup. Ya. Demikian Pak Moderator. Baik. Ini di sini ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Kita batasi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mohon izin. Dan juga kami mohon maaf tidak bisa membacakan pertanyaan melalui kolom chat secara satu persatu karena banyak pertanyaan yang mirip, dan mudah-mudahan jawaban dari Pak Dubes itu sudah mencakup untuk semua pertanyaan. Mangga untuk rekan wartawan yang hadir secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, mohon izin Pak, perkenalkan saya Ulfa dari Kumparan. Izin bertanya terkait detail kejadian di sana yang sempat dikatakan kemarin itu yang berenang ada 3 orang, yaitu Kang Eril, adiknya Zara, dan 1 orang lagi ini siapa? Apakah temannya yang ikut dari Bandung atau dari mana? Dan selain 3 orang tadi, apakah ada protokoler yang ikut dari Indonesia? Selanjutnya, ketika 3 orang tadi berenang, di manakah posisi Ibu Atalia? Seperti itu. Baik, terima kasih. Mangga. Terima kasih dari Kumparan. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama siapa yang ada di lokasi, gitu ya. Apakah ada pihak dari protokol. Kalau dalam konteks pemerintahan provinsi, karena keberangkatan Ibu Atalia bersama anak-anak adalah kegiatan keluarga untuk mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2, jadi memang tidak ada pihak protokol yang menemani, karena pihak protokol melekat ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kebetulan kegiatan dinasnya di terakhir posisinya sebelum pada saat kejadian musibah ini terjadi ada di Inggris, begitu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang kedua, bersama siapa? Dia bersama kawan mereka yang dikenal yang memang sudah lama tinggal di Swiss. Jadi artinya dalam konteks safety, ini memang berenang bersama orang yang sudah lama tinggal di Swiss dan memperhatikan situasi. Di antaranya adalah memastikan di daerah yang digunakan untuk renang itu ada wisatawan lain. Jadi informasi keluarga yang kami terima pada saat menentukan titik juga memantau ada lansia dan anak-anak di sekitar.
sehingga ukurannya harusnya safety. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, mungkin karena ponakan kami ini mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, begitu ya. Jadi insting alamiahnya, walaupun tidak diminta, menjaga kelompok, begitu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Jadi di lokasi memang bersama keluarga, begitu. Dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang cukup, begitu. Jadi begitu situasinya. Jadi pada saat kejadian, informasi dari keluarga memastikan yang dua sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Jadi laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi mungkin agak di hilir, itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas tempat memantau wisatawan, begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak LP atas penyampaiannya. Bapak dan Ibu juga rekan-rekan media semuanya, mungkin kami cukupkan waktu untuk jumpa pers pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah jika ada update terkini atau perkembangan lebih lanjut akan kami segera sampaikan. Tentu saja kami akan terus berkoordinasi dengan pihak KBRI. Untuk itu kami berterima kasih banyak kepada Bapak Mulyawan Haddad, Kedubes Republik Indonesia untuk Swiss. Bapak terima kasih, dan juga Ibu Novia sebagai koordinator fungsi politik dari KBRI Swiss, terima kasih, dan juga Bapak Umbara, koordinator fungsi protokol dan konsuler dari KBRI Swiss. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di dalam kesempatan baik ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.